Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Fika Irnesha dari program studi sastra Indonesia. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen dari karya Ahmad Tohari yang berjudul Tawa Gadis Padang Sampah. Korep, Charmy, dan sopir Dalim adalah 3 di antara banyak manusia yang sering datang ke padang pembuangan sampah di pinggir kota. Dalim tentu manusia dewasa, sopir truk sampah berwarna kuning dengan 2 awak. Dia pegawai negeri, suka lepas pakai kacamata yang berbingkai tebal. Charmy sebenarnya masih terlalu muda untuk disebut gadis. Korep, anak laki-laki yang mempunyai noda bekas luka di atas matanya. Keduanya pemulung paling belia di antara warga padang sampah. Sopir Dalim sesungguhnya pemulung juga. Dia mengatur kedua pembantunya agar memulung barang-barang bekas paling baik ketika sampah masih di atas truk. Perintah itu diberikan terutama ketika truknya mengangkut sampah dari rumah-rumah amat megah di jalan Anu. Ikat pinggang kulit yang dipakai sopir Dalim juga barang pulungan. Katanya itu barang buatan Prancis yang dibuat oleh pemiliknya hanya karena ada sedikit noda goresan. Katanya lagi, kebanyakan penghuni rumah-rumah megah itu hanya mau memakai barang-barang terbaik tanpa noda sekecil apapun. Ketika Korep dan Charmy memasuki padang sampah, bau busuk sebelum begitu terasa. Sinar matahari masih terhambat pepohonan di sisi timur, sehingga padang sampah belum terpanggang. Nanti menjelang tengah hari, padang sampah akan terjerang dan bau busuk akan menguap memenuhi udara. Supir Dalim sering mengingatkan Charmy dan Korep jangan suka berlama-lama di dalam tengah padang sampah. Sudah banyak pemulung meninggal di sana karena sakit paru-parunya membusuk, katanya. Entahlah, supir Dalim merasa perlu mengingatkan Charmy dan Korep. Dia sendiri tidak tahu mengapa hatinya dekat dengan kedua anak itu. Barangkali karena Korep dan Charmy adalah 2 pemulung paling bocah di padang sampah. Belasan pemulung sudah berdiri berkumpulan di sisi selatan. Mereka sedang menunggu truk sampah datang. Ada pemulung perempuan memasang patung rokok di mulutnya, lalu bergerak ke sana kemari meminta api. Ada tangan berjulur ke arah mulutnya. Api menyala dan asap segera mengepul. Tetapi perempuan itu kemudian berteriak. Rupanya tangan lelaki pemegang korek api kemudian mencolek pipinya. Dia dikejar si lelaki dan membalas cubit punggungnya. Mereka bergelut. Mendadak muncul tontonan yang meriah. Korep dan Charmy ikut bersorak-sorak. Ada luapan sukacita dan teriak-teriak yang riuh. Begitu riuh hingga burung-burung gereja yang sedang cari makan di tanah serentak terbang ke udara. Seekor anjing merasa terusik segera menghilang di balik mesin pengeruk sampah yang telah lama rusak menjadi sampah juga. Truk yang dibawa sopir Dalim masuk, dan dalam 1 detik suasana berubah. Kerumunan para pemulung buyar. Mereka berlari ke belakang sampai truk berhenti. Pada detik sampah bercucuran, terjadilah suasana yang ribut. Belasan pemulung termasuk Korep dan Charmy berubah layaknya sekandang ayam kelaparan yang ditebari pakan tersebut. Saling desak, saling mendahului, saling mendorong. Mereka merebut mengais sampah, mencari apa saja selain popok kain, pembalut, atau bangkai tikus. Korep mendapat 2 mangga separuh busuk. Charmy ceritanya lain. Mata Charmy terpana ketika ada barang jatuh dari bak truk menimpa kepalanya. Itu satu sepatu sebelah kanan yang bagus ukuran tanggung. Charmy segera mengambil sepatu itu. Oh, dia sering bermimpi memakai sepatu seperti itu. Dalam mimpinya, Charmy melihat betisnya amat bersih dan berisi, dan makin indah karena bersepatu. Charmy sungguh-sungguh berdebar. Dia makin keras mengkais tumpukan sampah dengan tangan untuk menemukan sepatu yang sebelah kiri. Keringat membasahi kening dan pipinya, tetapi Charmy gagal. Maka dia menegakkan punggung dan melihat sekeliling. Barangkali sepatu yang satunya ada di sana atau ditemukan oleh pemulung lainnya. Gagal juga, maka Charmy berhenti lalu meninggalkan timbunan sampah. Dia bahkan membuang kembali 3 gelas plastik bekas air kemasan yang sudah didapatnya. Di tepi padang sampah, dia coba memasang sepatu itu pada kaki kanan. Hatinya kembali berdebar karena sepatu itu terasa begitu nyaman di kakinya. Dilepas dan dibersihkan dengan remasan kertas koran. Setelah agak bersih, dipasang lagi. Charmy berdiri berputar dan mengangkat kaki kanan agar dapat memandang dengan saksama bagaimana sepatu yang menghiasi kakinya. Sungguh, dia berharap besok atau kapan sepatu yang kiri akan jumpa juga ke padang sampah ini. Siapa tahu bukan benda apa saja yang bisa sampai ke sini. Korep datang langsung tertawa melihat ulah temannya. Charmy merengut. Dia tersinggung, tetapi tidak ingin menanggapi ulah Korep. Atau mata Charmy lebih tertarik kepada 2 mangga di tangan Korep. Charmy lega karena Korep tanggap. Apalagi Korep tidak meneruskan bicara soal sepatu yang ada di kakinya. Kita makan mangga aja yuk, kata si Charmy sambil memasukkan sepatu yang hanya sebelah itu ke kantong plastik kuning. Korep menyengir, tetapi ia merasa ajakan Charmy menarik juga. Maka Korep dan Charmy bergegas ke sisi timur. Di sana ada pohon ketapang yang rindang. Korep mengeluarkan pisau kecil pemberian sopir Dalim. 1 mangga ada di tangan kiri. Di tangan kiri. Dengan sekali gerak, tersayatlah mangga itu tepat pada batasan yang busuk. Charmy menatap permukaan sayatan yang berwarna kuning segar. Liur Charmy terbit, tetapi kemudian bergedik karena ada 2 belatung muncul di permukaan sayatan. Korep tertawa, lalu membuat sayatan lagi lebih ke dalam. Kali ini bagian mangga yang busuk benar-benar hilang. Siapa yang bilang mangga separuh busuk itu tidak enak dimakan? Iya kan? Kata Korep sambil menyodorkan 1 iris daging mangga tanpa busuk pada Charmy. Iya kan? Charmy hanya ketawa. Korep menatap deretan gigi Charmy yang memang enak dilihat. Setiap hari Charmy membawa kartu
kantong plastik kuning yang berisi sepatu sebelah kanan tadi. Akhirnya semua orang tahu gadis kecil itu masih menunggu sepatu yang sebelah kiri. Mereka merasa iba itu hampir mustahil. Namun kepada Charmy, semua pemulung berjanji akan membantunya. Sopir Dalim bahkan punya gagasan yang luar biasa. Dia akan menyuruh kedua awak truknya mendatangi setiap rumah di Jalan Anu. Keduanya akan disuruh bertanya kepada pembantu, sopir, atau tukang kebun di sana. Apa mereka tahu di mana sepatu kiri yang sedang ditunggu Charmy? Tetapi gagasan sopir Dalim yang cemerlang itu tidak usah dilaksanakan. Beberapa hari setelah penemuan sepatu di kanan oleh Charmy, sopir Dalim digoda oleh kedua pembantunya. Saat itu dia sedang mengemudikan truk di jalan raya. Tiba-tiba di depan matanya, dari luar kaca ruang kemudi, ada sepatu kiri yang bergerak turun naik. Pasti sepatu itu diikat dengan tali panjang dan ujungnya dipegangi oleh pembantunya di bak truk. Dengan serta-merta, sopir Dalim menginjak pedal rem, bunyi derit ban menggasak permukaan aspal. Di atas bak truk, kedua pembantu terhuyung dan rubuh ke depan. Sopir Dalim melompat turun, langsung melepas kacamata. Kedua awak turun juga. Salah satunya menyerahkan sepatu kiri itu pada sopir Dalim yang kemudian tersenyum lebar sambil memegangi gagang kacamata yang dia ucapkan pujian kepada Tuhan sampai 3 kali. Kamu temukan di mana? Ya, di bak sampah depan rumah di Jalan Anu. Nomor berapa lupa? Cukup. Di mana sepatu kiri ini kamu temukan bukan hal yang penting, katanya. Sopir Dalim berhenti bicara karena mau melepas kacamata dan memakainya lagi. Kini dia memijit dahi terkesan sedang berpikir keras. Perilaku sopir Dalim membuat kedua pembantunya bertanya-tanya, mikir tentang apa lagi? Bukankah hanya tinggal satu hal, menyerahkan sepatu kiri kepada Charmy? Nanti kamu yang menyerahkan sepatu ini kepada Charmy, perintah sopir Dalim kepada pembantu yang bercelana pendek yang ditunjukkan mengangkat muka karena agak terkejut. Sebaiknya Pak Dalim saja. Ya betul, sebaiknya Pak Dalim saja, kata pembantu yang bercelana panjang. Dia mendukung temannya. Sopir Dalim mendesah lalu melepas kacamata. Sebelum memakainya lagi, ia berbicara dengan suara tertekan. Kalian tidak tahu masalahnya. Aku tidak sampai hati melihat Charmy pada detik dia menerima sepatu ini. Charmy mungkin akan melonjak-lonjak tertawa atau bahkan menjerit-jerit karena begitu girang. Barangkali matanya akan berbinar-binar atau sebaliknya, berlinang-linang. Hanya karena sebuah sepatu bekas yang diambil dari tempat sampah, hati Charmy akan berbunga-bunga. Aku tidak akan tega menyaksikannya. Itu akan terasa amat pahit di hati. Kalian bisa tega. Tanpa menunggu jawaban sopir, Dalim memutuskan sepatu kiri itu akan ditaruh di bawah pohon ketapang di sisi timur. Charmy dan Korep biasa berteduh di sana pada waktu tengah hari. Semua tertuju. Maka sopir Dalim melompat ke ruang kemudi dengan sepatu kiri tangannya. Kedua pembantu naik ke atas bak truk, kemudian bergerak menuju padang sampah. Saat matahari tepat di atas padang sampah, semua pemulung menepi ke 4 sisi. Mereka akan menata hasil pulungan, memasukkan ke dalam karung atau mengikatnya dengan tali plastik. Charmy juga menepi. Dia mendapatkan belasan gelas plastik bekas kemasan air minum, disusun rapi sehingga mudah dibawa. Di tangan kirinya masih ada kantong plastik kuning berisi sepatu yang sebelah kanan tadi. Beriringan dengan Korep yang membawa seraup mangga separuh busuk, Charmy bergerak ke sisi timur menuju ke rindangan pohon ketapang. Ketika udara di padang sampah amat panas tanpa angin, bau busuk mengembang kemana-mana, burung gereja berdatangan, juga anjing-anjing. Siapakah yang kemudian mendengar Charmy tertawa keras diikuti teriakan hore berkali-kali? Tawa keras itu terasa sebagai pelampiasan rasa gembira berlebihan sehingga terdengar memilukan hati. Yang mendengar tawa Charmy belasan pemulung di padang sampah, dan hanya mereka pula yang bisa memaknai dengan tepat serta menghayati sepenuhnya tawa gadis kecil pemulung itu. Maka lihatlah, para pemulung berdiri dan tersenyum ketika memandang Charmy dan Korep pergi meninggalkan padang sampah. Charmy tertawa-tawa, tentu mereka ada sepasang sepatu di kakinya, tetapi ada kedua bocah pemulung itu mau kemana kiranya? Semua warga Padang tetap punya rumah untuk pulang. Selesai. Terima kasih. Sekian cerpen yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.